Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama, BES yang ditutup menguat tipis 0,95% ke harga 105, asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi, tapi Bapak Ibu juga bisa lihat akumulasi itu rata-rata broker retail. Secara teknikal, BES memang sekarang sudah disupport level psikologisnya 100, harus dijaga minggu ini pun nggak boleh jebol. Kalau bisa nggak tutup di bawah itu, karena sangat peluang downtrend lanjutan kalau dia turun di bawah 100. Ya, sentimen minggu lalu, sentimen bulan November kemarin, cut rate pun nggak mampu berdampak. Mungkin kemarin di November itu price in-nya. September tuh udah naik kan, bahkan dia tuh naik dari Juli terus sampai September, bahkan ini Agustus September dia udah naik berapa persen nih? 34% ya, yang perkiraan ya rata-rata trader perkiraan ya cut rate dan mendekati window stretching ada potensi bangkit. Saham-saham properti ternyata nggak mampu juga, 120 jebol juga. Jadi ada potensi rebound nggak, dengan sentimen nanti akan potensi The Fed menurunkan suku bunga lagi. Ya kita lihat aja lah nanti. Dan sekarang udah di bottom, mungkin nggak jebol kalau sentimen cut rate nanti. Itu aja. Kalau kemarin kan memang dia di harga-harga atas sentimennya. Jadi itu yang berdampak juga mungkin. Ya kita lihat aja nanti. Untuk BES saat ini disupport, cuman kalau dilihat dari MACD-nya ya cukup menarik. Kenapa? Sudah membentuk higher high, bukan higher high ya, membentuk bar chart di atas 0 dan MACD-nya mengarah ke atas. Coba lihat time frame bulanannya, karena tutupan bulan kan. Bulanannya wah, 3 bulan berturut-turut turun dengan volume makin tipis. Ya, kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, ya sekarang spekulasi buy jebol 100 buang atau nawar sampai 100. Boleh nggak saya beli kalau dia tembus 115 dulu, atau nembus ini anggap aja 110? Ya boleh juga, nggak ada yang salah kok. Setiap strategi itu kan ada plus minusnya. Jadi yang itu yang Bapak Ibu harus toleransi, harus siap itu dengan resikonya. Beli harga berapapun bisa, resikonya siap. Banyak kan orang yang nggak siap resiko, termasuk saya juga. Kadang ya psikologis tuh mengganggu. Berharapnya ya profit terus, beli saham profit, beli saham profit kan. Pas nggak sesuai harapan tuh mau nggak cut loss. Kalau yang scalping tuh mau nggak cut loss BEP atau cut loss 1%, 2%, mau nggak? Itu yang sering mengganggu psikologis tuh gara-gara cut loss sahamnya naik lagi, rebound. Ya, itu kan Bapak Ibu rasakan. Mungkin keseringan, mungkin salah tempat cut loss-nya ya. Tapi kalau misalnya saya cut loss-nya pas di support kok jebol terus naik lagi, ya coba lihat history sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu tuh kena pas di yang ya biasanya 10 kali jebol support tuh 3 kali yang mantul. Nah Bapak Ibu lihat tuh, mungkin Bapak Ibu kena yang pas yang di 3 kalinya itu ya. Sebelumnya coba lihat, dia jebol support tuh mantul terus nggak? Jarang mungkin. Ya pasti peluang besar habis jebol support ya turun dalam. Nah itu ya. Jadi untuk BES harus rebound kalau mau bagus. Kalau bisa tembus 110 di Desember ini. Enggak di Desember, minggu besok. Ya itu aja. Lanjut, APLN yang ditutup di harga 100 terkoreksi 1,96%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya APLN diakumulasi. Secara teknikal APLN pun disupport level psikologisnya ya 100 angka genap yang mestinya ada potensi mantul. Bapak Ibu pakai toleransi 90 berapa nih? 96 aja ya. 95, 96. Jebol itu ya makin downtrend. Kalau dihitung dari atasnya double top, ya dia bisa turun sampai 90. Tapi mestinya kalau memang ada window stretching, ada potensi bangkit, 100 harusnya dijaga. 97 toleransinya turunannya, dan habis itu kembali rebound. Kita lihat dulu aja untuk APLN ya. Lanjut, ASRI yang ditutup di harga 156 terkoreksi 1,8%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya, ASRI diakumulasi. Secara teknikal ASRI juga, waduh, ini saya juga di sini salah analisa. Perkiraan saya bahkan di November Desember tuh bisa 300, ternyata ya ini level psikologisnya jebol dan mestinya cut loss. Kita ini seharusnya ya, kalau kita memang swing trader, kita jangan melihat segala sentimen apapun yang akan terjadi di 1-2 bulan ke depan. Kita harus lihat time frame-nya jangka pendek. Kita harus lihat support resisten kalau memang kita mau jadi swing trader pendek. Kenapa ya seperti ini kejadian? Gara-gara berharap
keyakinan bagus, cut rate segala macam, kita lupa yang harusnya stop loss. Misalnya beli di atas ini mestinya juga stop loss di jebol 240. Kenapa? Ya ini dia, Bapak Ibu perhatikan. Kadang itu gara-gara muncul harapan itu yang membuat kita lupa akan plan sistem trading. Dan mestinya ini aja udah jebol terus ke bawah jebol lagi, ini udah tanda-tanda nggak mungkin naik, ibaratnya seperti itu. Susah, sulit, dan ternyata benar dia turun terus sampai ke bawah. Jadi sentimen cut rate pun nggak mampu mengerek ya. Cuman kalau saham properti itu ada panik, tapi itu karena ada story aja juga kan. Nah nanti kita balas untuk panik. Jadi untuk ASRI semoga nggak jebol 150. Kalau Bapak Ibu berminat, kalau benar ada Windows dressing 150 harus dijaga. Itu aja untuk ASRI. Kalau saya lebih ke wait and see ya. Masih banyak saham lain saya lebih pilih finance. Kalau memang ada Windows dressing saya pilih finance, bank-bank sekeliner, Arto, Breeze, Agro, INPC-nya udah naik ya luar biasa tuh, nggak suspend juga. Dan ya finance big banknya juga menarik lah, harusnya minggu ini harusnya selesai koreksinya ya. Kemarin saya bilang minggu kemarin tuh harus selesai koreksinya, ternyata di 2 hari perdagangan terakhir tuh kena guyur lagi ya. 3 hari itu kena guyur lagi. Aduh, asingnya masih jualan. Jadi memang susah juga kita melawan asing. Itu aja ya untuk ASRI saat ini. Lanjut, BSDE yang ditutup di harga 1000 terkoreksi 1,96%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BSDE di distribusi. BSDE, waduh nih ya. Sebenarnya kita sudah seharusnya ancang-ancang tuh jebol 1200 tuh downtrend harusnya. Ibaratnya mustahil kan, nih sudah mulai uptrend tiba-tiba November awal udah dijebolin. Itu tanda-tanda memang ya sebenarnya ya gagal. Kenapa? Karena dia sebelumnya di akhir-akhir Oktober itu dia juga sudah mulai melawan. Ternyata dikonfirmasi dijebolin. Yaitu tandanya sebenarnya kita harus stop loss dulu kalau untuk tren jangka pendek. Ya tadi kembali lagi psikologis, susah kan nggak mengendalikannya. Ya memang seperti itu. Kalau gampang mengendalikan psikologis tuh ya market ini sangat mudah. Ya bukannya sangat mudah, ya sangat mungkin Bapak Ibu untuk make money. Itu ya, konsisten aja. Kalau cuma 1-2 saham Bapak Ibu ada harapan tapi nggak lamsam portofolio ya nggak masalah. Mungkin bisa cut loss atau dibiarin, kurangin kerugian dari trading saham lain. Kadang kan sudah 1-2 saham ada harapan, floating loss lagi didiamin, nanti bisa ditambah atau beli saham lain. Seperti itu juga dilakuin, muncul harapan lagi. Itu yang bikin sering sakut. Nah seperti itu. Jadi BSDE menurut saya ini level psikologis, nggak boleh jebol juga. Kalau memang mau bagus seminggu ke depan harusnya bangkit. Jangan sampai jebol 970. Risknya ya 4% kalau berminat. Disclaimer, analisa kembali. Itu aja untuk BSDE. Lanjut, CTRA yang ditutup di harga 1070 terkoreksi 2,28%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya CTRA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. CTRA juga 1050 jangan jebol. Kalau jebol ya sangat mungkin ke 1000. Tergantung Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau nawar pas-pas harga 1000 baru beli atau beli sekarang. Pokoknya kuncinya 1980 jangan jebol. Tapi kalau untuk tren jangka pendeknya, kalau memang mau gas minggu ini langsung rebound ya. Kalau minggu ini dia tembus 1100 ada sinyal mencoba uptrend lagi CTRA. Itu aja. Lanjut, Demas yang ditutup di harga 159 terkoreksi 0,62%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Demas ada akumulasi. Demas saat ini masih disupport, masih bertahan, mudah-mudahan bangkit. Risknya kecil tuh 156, buang aja berarti 2%, 2,5% floating loss. Kalau beli harga 159 buang aja. Kalau floating loss 2,5%. Ya targetnya mana? Kalau minggu ini bisa tembus 166 bagus. Siap-siap bangkit uptrend dan ada pembentukan pola cup and handle. Neckline-nya 165 tembus gas. Terakhir minimal 180. Demas. Lanjut, LPKR yang ditutup di harga 107 terkoreksi 1,83%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya LPKR ada akumulasi. Secara teknikal LPKR masih mampu melawan. LPKR supportnya pakai aja 1000, nggak usah banyak garis. Nanti Bapak Ibu pusing sendiri kan. Kemarin Jumat dia sempat menyentuh 102 terus mantul. Pokoknya Bapak Ibu pakai 100 jebol, jangan harap untuk naik lagi. Gagal. Ya itu kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss ya stop loss di bawah 100. Neckline-nya ada 10 tembus minggu ini tutup di atas itu ya siap-siap bangkit. Trend line downtrend dipatahkan.
Ya, grup Lipo nih. Sama Pani kalau nggak salah sama ya. Itu aja ya. Untuk LPKR kita lihat tembus 110. Menarik minggu ini. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Weekly-nya koreksi volume kecil. Waduh, ini bagus sebenarnya. Ini bisa jadi swing low. Kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya, ini bisa jadi wave 2. Wave 2-nya selesai, wave 3. Wave 3 berarti minimal sama dengan wave 1. Ini panjang loh. Mampu nggak kira-kira nih Desember digasnya jauh? Berarti sampai targetnya itu bisa 180-200. Kira-kira mampu nggak nih ya LPKR? Kita lihat aja ya minggu ini. Pokoknya kalau Bapak Ibu, nah kalau sudah melihat ini, wah ini bagus nih. Koreksi volume kecil MACD juga bagus. Ya Bapak Ibu, yang penting kuncinya jebol 100 ya udah selesai. Gagal mungkin nggak dia habis jebol naik lagi? Ya tadi kembali lagi 70-30. 70% turun lebih dalam, 30% bisa naik. Ya tinggal buyback aja lah. Atau ya kalau mau hot dibawa makin turun, siap nggak? Nah itu Bapak Ibu harus tahu resikonya dan harus siap. Kalau mau hot, siap nggak dibawa turun lebih dalam? Kalau mau cut loss, kalau tiba-tiba dia naik lagi, siap buyback nggak? Atau ya udah biarin aja, udah saya cut loss mau cari saham lain daripada ganggu psikologis. Seperti itu ya. Tapi semestinya kalau minggu ini dia rebound, ya 110 lewat, tutup di atas itu harusnya menarik. Bisa jadi minggu kemarin dan minggu sebelumnya swing low dan siap-siap bangkit dan wave 3. Potensi upside-nya. Disclaimer ini belum pasti ya. Hati-hati jangan sampai kita terkecoh seperti Asri. Kalau saya ya terkecoh seperti Asri. Terus UNPR. UNPR tuh saya infokan juga sebelum dia di 2400. Saya bilang UNPR akan rame di atas 2400. Ternyata cuma sehari habis itu dia turun. Harusnya di situ kita sudah memberikan sinyal, oh ini memang gagal. Ini LPKR potensi upside kalau jalan 68% dan stop lossnya sekitar 10% kalau berminat. Ya, nih saya jelaskan tadi UNPR juga ya. Untuk apa nih? Nah ini ya, ini time frame weekly-nya daily. Nah nih, saya di UNPR tuh kami dapat harga bawah. Target saya tembus 2400, targetnya 2800 3000. Ternyata cuma satu candle ya, tutup sebentar, habis itu besoknya jebol lagi dan ya makin dalam. Nah, itu yang membuat sentimennya nggak bagus ya. Ini juga Bapak Ibu lihat waktu itu kalau nggak salah gagal laporan keuangannya nggak bagus, langsung drop dalam dia 8%. Habis itu terus turun. Itu ya. Jadi seperti itu juga LPKR. Pokoknya walaupun kita punya target harga, walaupun secara weekly-nya juga bagus, bisa jadi ini selesai wave 2 karena Bapak Ibu perhatikan koreksi volume kecil. Dan jangan lupa ingat juga LPKR grup Lipo ini susah diikutin. Bisa seperti ini tiba-tiba dijebolin. Makanya itu kita harus punya plan. Kalau jebol 100 ya indikasi gagal. Kalau bulanannya koreksi biasa, volumenya juga kecil, seharusnya nih aman. Harusnya loh ya aman. Kenapa? Dia koreksi bulan lalu November itu volumenya nggak nyampe setengah, bahkan sepertiga ya. Volume saat dia 2 bulan naik. 100 dijaga. Mudah-mudahan serius bangkit lah LPKR. Kita lihat minggu ini. Itu aja. Lanjut. P1 yang ditutup di 418 terkoreksi 1,41%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya P1 di distribusi. Langsung saja tekniknya P1 belum dulu lah ya. Tunggu dia tembus 430 440 aja. Tunggu di atas. Tahu kalau mau beli sekalian di 400 lah, nawar makin bawah. Jebol 400 buang. Kalau beli sekarang boleh nggak ya? Boleh. Bapak Ibu siap nggak stop loss di jebol 400? Atau siap nggak kalau nggak pakai stop loss di hot makin lama makin dalam misalnya? Itu ya untuk B1. Tapi akan menarik minggu ini kalau dia bisa tembus 430. Lanjut. SMRA yang ditutup dengan 535 menguat 1,83%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya SMRA di distribusi. Langsung saja ke TNK-nya. SMRA juga jelek ya. Sentimen mau cut rate November malah dibantai turun. Ya memang dia sempat naik kan dari 500 ke 700. Lumayan lebar. Yang salah kita yang beli di atas ini. Ibaratnya ya SMRA sih Borneo Trader itu sempat jual beli. Nggak sampai atas tapi itu jual beli di atas kalau nggak salah juga ya stop loss tipis. Ya wajar lah. Kalau memang nggak ada sentimen dia turunin lagi. Ya kita lihat nih. Pokoknya Bapak Ibu pakai tetap 500 support kuatnya jebol itu buang. Kalau Bapak Ibu minat atau nawar, siapa tahu dikasih koreksi dulu minggu ini, baru mantul minggu depan kan. Mudah-mudahan masih dalam kondisi sideways. Jadi ada potensi pelan-pelan habis the bottom dia naik lagi pelan-pelan ke atas resisten sideways-nya. SMRA. Itu aja. Lanjut. Pani yang ditutup di harga 15.550 menguat 3,83%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Pani ada akumulasi. Pani kenapa dia naik sendiri sektor
properti karena dia ada story masih ya. Cuman kalau menurut saya sepertinya ya, tapi ini disclaimer, sepertinya bisa susah menembus 16.000-nya. Kita lihat aja lah ya. Kalau memang ada windows dressing mungkin nggak, bisa-bisa aja. Tapi saya udah nggak perhatikan lah, malas saya beli harga-harga atas nih, terlalu beresiko. Jadi saya pilih saham-saham yang di bottom, yang big cap yang lagi di bawah. Kalau memang ada windows dressing nggak pasti big capnya juga rebound. Maksudnya bukan big cap properti, big cap saham-saham big cap, Big Bang atau ASII, TLKM, Excel, dan saham-saham batubara mungkin itu ya. Tapi secara teknikal dia bagus. Kenapa? Dia membentuk candle bullish engulfing, volume juga besar. Time frame weekly-nya kita lihat. Tuh, candlenya bagus walaupun volume belum kuat. Time frame bulanan. Bulanannya koreksi biasa, setelah 3 bulan dia naik hampir 100% ya nih. 180% sempat naik ya. 220% kalau Bapak Ibu yang punya dari Agustus itu sempat mungkin 200%. Kalau Borneo Trader waktu itu tuh beli dari 5.000, cuman saya jualan tuh di atas lah, di 14.000 kalau nggak salah. Ya udahlah, seperti itu ya. Jadi saat ini untuk Pani ya kita lihat aja nanti. Support minornya 15.000 tuh harus dijaga. Support kuatnya masih sama 14.000. Ingat 14.000 jebol di Desember. Dead cat bond lanjut turun lebih dalam. Harusnya kalau memang ada sentimen atau market makernya masih mau narik Fanny, nggak jebol 14.000 di Desember. Itu aja. Tinggal Bapak Ibu bagaimana plannya kalau minat beli harga sekarang Fanny. Lanjut ya, ini kita langsung saja ke INPC, ke banknya ya. INPC itu menguat lagi 21,1% ke 436. Asing net buy. Kalau kalau dilihat dari broker smartnya INPC itu masih ada akumulasi, masih kuat INPC. Tapi kita dilihat dulu di IDX bagaimana berita untuk INPC, apakah ada suspend? Ternyata belum ada lagi ya, belum ada suspend. Saham-saham lain juga belum di UMA juga ya. Tapi bisa jadi ini beritanya besok pagi Senin ya. Kita lihat Senin bagi Bapak Ibu mau cek misalnya minat INPC, Bapak Ibu cek dulu beritanya ada nggak suspensinya atau ada nggak UMA-nya. Kalau ada itu rawan. Seperti halnya kemarin itu PSAB ya, heran tuh sama regulasi. Bayangin INPC ini lepas FCA 2 minggu yang lalu dia naik 245% dan 2 kali arah. Dalam 2 minggu, dalam 1 minggu dia 2 kali arah kalau nggak salah ya. Di minggu kemarin tuh dia arah 2 minggu yang lalu, habis itu di minggu kemarin, minggu terakhir November dia 1 kali arah. 2 kali lagi, hampir 2 kali arah. Bayangin 245 dan regulasi nggak ada lalu. Dan regulasi nggak ada kasih UMA atau suspend gini, nggak ada. Padahal INPC ini sudah 2 kali suspend. Terakhir suspend tuh FCA 7 hari, habis itu dia arah ya tadi kenaikannya sampai 245%. Dan di grup Borneo Trader scalping itu 2 kali trading di harga deket-deket arah karena takut tiba-tiba besok suspend jadi nggak di hot. Padahal ya Borneo Trader tuh beli waktu itu di 2226 itu dia arahnya di berapa tuh? 252 ya. Saya jualan di 248, 244 itu nggak berani lengket arah. Habis itu main lagi harga arah di 28 November. Nggak berani pegang lagi. Dapat 5% itu beli harga-harga atas. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana melihat harga saham-saham yang potensi arah atau enggak, main harga-harga atas, trading harga atas, itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Yuk, bulan terakhir di Desember saya akan adakan kelas minggu depan, hari Minggu ya. Setelah itu mungkin ya di kuartal ketiga. Setelah itu mungkin di Juni atau Mei tahun depan baru ada lagi yang mau belajar ya. Dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu mengasih info bagaimana melihat bid over harga saham-saham harga atas atau saham-saham harga bawah yang ada momentum naik. Itu bisa belajar di kelas scalping. Waktu itu juga saya bilang soal keyakinan, kalau Bapak Ibu yakin nggak disuspend ya silakan di hot. Dan saya nggak yakin, lebih baik saya amankan profit 5% karena saya main harga atas. Sebelumnya kami punya harga bawah, tapi gara-gara ini nih, gara-gara tanggal 22 itu saya jualan juga gara-gara arah. Wah, takutnya suspend nih. Padahal punya harga 122.
saya infokan di grup swing, mungkin ada yang profit lebar karena mungkin yakin nggak suspend. Sekarang udah mungkin profitnya 200%. Tapi saya setelah di tanggal berapa nih? Tanggal 22 November itu nggak beli lagi. Maksudnya nggak beli untuk hot. Jadi beli jual ya di minggu kemarin terakhir. Belinya harga-harga atas tuh. Nah itu ya. Jadi gimana nih INTC? Ya ada sentimen story. Cuman ya belum tahu lah kalau kira-kira sampai berapa dia nih kuat. Ini udah di harga 400-an ya. Dia tuh sempat di harga 70-an di Oktober. Dan sekarang di 400-an. Itu udah naik 500%. Ya mikir sendirilah. Ya siap-siap. Ibaratnya ya harga-harga atas nih harga-harga resiko tinggi lah. Ya caranya ya scalping. Ada momentum beli. Ya itu kalau tahu nggak ada di suspend ya saya hot itu udah profit mungkin 50-60% lagi. Cuman ya itu gara-gara takut suspend ambil 5% bungkus saja harga atas. Ya itu aja untuk INTC saat ini. Apakah ditarik sampai 500 karena itu angka psikologis. Kita lihat minggu ini mungkin nggak saya trading lagi harga atasnya. Mungkin aja nanti lihat momentum. Itu harus Bapak Ibu belajar. Modal feeling boleh nggak ya? Silahkan. Nggak salah kok. Cuma memang insting, feeling itu sangat juga berpengaruh. Tapi harus tahu teknikalnya dulu. Tahu ciri-cirinya, tahu tekniknya, tahu polanya. Sahamnya bagaimana bergerak, melihat bid offer. Itu harus. Jangan cuman modal feeling doang. Feeling doang tuh memang bisa Bapak Ibu dapat. Tapi hoki. Keseringannya kan loss. Gimana kita meminimalisir loss? Harus belajar melihat. Ya kalau mau trading scalping, ODT fast trade ya Bapak Ibu lihat bid offer, lihat momentum. Sama aja momentum tuh di berapapun itu lihat. Mau swing trader, scalping, ataupun investasi itu lihat momentum juga. Momentumnya saatnya koleksi mereka kan kalau untuk yang investasi. Nah seperti itu ya, kita lihat apakah sampai 500 minggu ini. Kemungkinan kalau nggak suspend ada potensi disclaimer harga atas resiko tinggi INPC. Lanjut kita saham-saham properti lagi. Ada DIT yang ditutup di harga 167 terkoreksi 0,59%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya deal di distribusi. DIT kita lihat dulu tembus 170. Minggu ini kita lihat tembus 170 titik amannya. Kalau mau bagus Senin Selasa tembus 170. Ingat beli atas saja. Tunggu di atas 170 lebih aman. Itu aja. Logikanya seperti ini aja Bapak Ibu berpikirnya. Kalau memang mau bullish ya masa naiknya cuma 170? Ya itu awal startnya. Dia breakout resisten awal start. Ya minimal 195-200 gitu ya. Pola pikirnya. Gimana kalau false week ya stop loss. Beli bawah boleh nggak? Saya curi start dulu ya boleh. Gimana Bapak Ibu plannya? Misalnya jebol 160 jebol ya silahkan. Itu ya. Untuk debt. Saham terakhir SSIA yang ditutup di harga 955 terkoreksi 1,03%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya SSIA di distribusi. Secara teknikal SSIA kalau nekat ya udah 940 buang aja. 2,5% cut loss. Pokoknya kalau dia tembus 1000 bulan ini menarik. Ingat aja 1000 menarik kalau ditembus untuk SSIA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.